Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septian Abdul Aziz dengan nomor registrasi 24151525997. Pertama, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indro Murdis Suroso selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Mata Kuliah Seminar, serta ucapan terima kasih kepada Dr. Andes Panji Kurnia MDS selaku pembimbing 1, serta Dr. Astasorin Utopo MPD pembimbing 2. Ucapan terima kasih juga kepada Pak Agam Akbar Pahala SPD MSN sebagai penguji 1 dan Bu MC Wara Chandra Sari SSN MDS yang telah bersedia menjadi penguji pada kesempatan kali ini, serta ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa seni rupa Universitas Negeri Jakarta yang telah hadir pada kegiatan seminar online hari ini. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penciptaan karya seni saya yang berjudul Nostalgia Mainan Mini 4-Wheel Drive 4WD sebagai inspirasi karya seni lukis kontemporer. Latar belakang penciptaan berawal dari kerinduan akan masa kecil. Pengalaman masa kecil atau masa anak-anak yang dikatakan menjadi kenangan secara sadar bahkan alam bawah sadar terus terbawa hingga dewasa. Bagi seseorang, kenangan dan pengalaman tersebut akhirnya menjadi rasa nostalgia. Kenangan bermain Mini 4WD. Kepopuleran Mini 4WD 4-wheel drive berlanjut di era 2000-an. Di era ini, perupa memasuki masa anak-anak yang akhirnya ikut merasakan dan memainkan mainan tersebut. Faktor internal pemicu nostalgia. Faktor lainnya adalah nostalgia berupa tidak terlepas dari melihat masa kecil merupakan masa bermain yang bebas, tanpa tekanan dan paksaan. Kenangan itu muncul karena berupa merasa perasaan negatif tentang masa dewasa yang penuh tekanan dan tanggung jawab, yang akhirnya memicu perasaan ingin kembali ke masa lalu. Berekspresi rasa nostalgia pada seni lukis kontemporer. Dalam memvisualisasikan gagasan, penulis akan menciptakan karya lukis cat di atas triplek dengan pendekatan gaya pop surrealisme sebagai inspirasi dalam gaya pribadi perupa. Gaya pop surrealisme ini dipilih karena untuk kebebasan berupa menuangkan imajinasi dan pengalaman dari tema yang ada. Material dan teknik yang akan berupa gunakan yaitu cat akrilik di atas media triplek dengan teknik kuas. Perkembangan ide penciptaan. Ide adalah suatu gagasan, rancangan atau dasar pemikiran dalam penciptaan tentang bagaimana wujud suatu karya. Perkembangan ide dilalui melalui beberapa proses, seperti mengikuti beberapa mata kuliah, seperti mata kuliah studi murni. Maka dari itu, berupa berangkat dari pengalaman pribadi, akhirnya yang dapat terkenang adalah masa bermain dengan mainan Mini 4WD. Dari imajinasi tersebutlah berkembang berbarengan dengan konsep tema yang diangkat berupa memilih pendekatan kontemporer dalam berkarya karena faktor kebebasan dari estetika kontemporer itu sendiri. Menurut berupa cocok bagi berupa memvisualisasikan imajinasi yang ada. Fokus penciptaan. Pada bagian ini, fokus penciptaan berupa membagi pada 3 aspek, yaitu aspek konseptual, visual, dan operasional. Aspek konseptual, tema nostalgia mainan Mini 4-wheel drive 4WD menjadi fokus yang akan diangkat pada karya. Dari subjek matter tersebut, kegiatan bermain, merakit, dan lainnya akan digambarkan. Dari aspek visual, terkait dengan hal tersebut, visualisasi gaya lukisan yang akan dibuat pun berfokus pada gaya pribadi. Ini dipilih karena untuk kebebasan perupa, menuangkan imajinasi dan pengalaman dari tema yang diangkat. Inspirasi gaya pribadi berupa yaitu gaya pop surrealisme yang berupa jadikan acuan. Aspek ketiga adalah operasional. Aspek ini meliputi material dan teknik yang akan digunakan pada karya yang akan berupa buat. Material yang dipilih adalah cat akrilik di atas kayu triplek. Pemilihan cat akrilik dirasa bisa diaplikasikan di berbagai media, dan juga triplek merupakan bahan yang sangat fleksibel untuk membentuk dan dibandingkan kanvas yang kebanyakan berbentuk persegi. Tujuan.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan karya seni ini adalah sebagai berikut: meningkatkan kemampuan untuk mendeskripsikan konsep dan gagasan dalam karya lukis kontemporer, mengembangkan kemampuan pengolahan bahan cetak akrilik di atas papan triplek dengan teknik kuas dalam berkarya lukis, menciptakan karya lukis dengan tema nostalgia bermainan mini 4WD, 4-wheel drive dalam bentuk figuratif dengan gaya pribadi dengan pendekatan gaya pop surrealism. Manfaat. Adapun manfaat yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut. Secara pribadi dapat mengembangkan dan menggali kreativitas dalam berkesenian, sehingga muncul ide-ide baru yang bermanfaat bagi perupa. Bagi akademik dapat memberi manfaat perkembangan pada studi akademis, khususnya pada prodi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta, menjadi referensi kepada mahasiswa lain sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan sebagai bahan kajian atau referensi praktik untuk melakukan penciptaan karya seni lukis. Bagi publik, seni dapat membuka wawasan, pengetahuan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Studi pustaka. Tinjauan pustaka. Sebagai referensi, perupa mengambil beberapa penulisan. Pertama, penulisan dari Azhar Fauzi Hana, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Nostalgia Masa Kecil sebagai sumber inspirasi penciptaan lukisan. Referensi kedua yaitu dari mahasiswa pendidikan seni rupa UNJ Bagas Nurrohman yang berjudul refleksi psikologi dampak game online dalam karya seni lukis cat air. Referensi selanjutnya adalah penulis dari Igun Ade Gunawan, mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berjudul Nostalgia, sebuah pengungkapan kenangan masa lalu melalui karya seni grafis. Dari ketiga judul tugas air di atas, perupa ambil sebagai referensi karena terdapat kesamaan dan relevansi konsep, sehingga perupa jadikan sebagai acuan. Referensi praktik. Ada 3 seniman yang perupa ambil menjadi referensi praktik bagi perupa. Pertama adalah Robby Dwi Antono. Robby Dwi Antono lahir di Semarang pada tahun 1990. Kini karya-karyanya dikenal beraliran surrealisme pop dengan gabungan gaya Renaissance. Kedua adalah Mark Ryden. Mark Ryden adalah seniman senior yang lahir pada tahun 1963. Ia merupakan keluarga negaraan Amerika. Mark Ryden dikenal sebagai pelukis dan ilustrator dengan pionir gerakan gaya pop surrealis. Yang ketiga adalah Yoshitomo Nara. Yoshitomo Nara atau disering dipanggil juga Nara merupakan tokoh sentral dalam seni kontemporer Jepang. Ia bersama rekan senegaranya dikaitkan secara khusus dengan munculnya seni super flat. Dalam penyusunan penciptaan karya seni rupa tentunya terdapat beberapa landasan teori yang diambil sebagai pendukung karya. Landasan teori tersebut yang perupa ambil adalah atau perupa angkat adalah sebagai berikut. Pertama adalah teori nostalgia. Kedua, mainan mini 4WD, seni lukis, seni kontemporer, pop surrealisme, semiotika, dan juga metafora. Selanjutnya adalah profil magang. Pada kegiatan magang kali ini, perupa melakukan kegiatan magang bersama Muhammad Husni Tamrin. Tujuan dan aspek yang diharapkan adalah menambah wawasan tentang karya seni lukis. Profil narasumber. M. Husni Tamrin merupakan seniman yang memiliki fokus berkarya seni lukis. Lahir di Merantau, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan SKSRI asri Yogyakarta yang setelahnya melanjutkan pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Pengalaman dan dedikasinya dimulai dari kurun waktu 1977 sampai dengan 2019. Kegiatan, lokasi, dan waktu magang. Sebelum kegiatan, perupa melakukan proses pramagang. Pramagang di sini dilakukan komunikasi dengan hal yang seperti mengkonfirmasi kesiapan narasumber untuk mendampingi perupa dalam kegiatan magang. Lalu kedua adalah kegiatan. Kegiatan magang meliputi wawancara, diskusi, eksplorasi, dan evaluasi. Lokasi magang bertempat di kediaman serta studio dari narasumber, yaitu berada di Wantilan Budaya Banjar, Meratus, Jalan Duren Baru, nomor 71, RT 0206, Susukan Bojong Gede, Bogor. Waktu magang, pelaksanaan magang dilakukan di studio Muhammad Husni.
Kegiatan dilakukan selama 10 hari, dari tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019. Dilanjutkan magang susulan pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2020 bertujuan untuk membahas eksplorasi medium baru. Berikut karya-karya narasumber yang berupa dokumentasikan secara pribadi. Pengalaman yang diperoleh dan implikasi. Mendapatkan motivasi kritik, saran yang membangun, memperoleh ilmu untuk mengasah kepekaan konseptual, belajar memahami teknik dan karakter media yang akan dipakai, terkhusus teknik dan media yang dipakai oleh narasumber. Memperoleh referensi praktik dari hasil diskusi dengan narasumber sehingga bisa bermanfaat untuk perupa dalam mengerjakan tugas akhir penciptaan karya seni rupa. Selanjutnya adalah proses penciptaan karya seni rupa. Proses berkarya berupa melalui 3 tahap. Tahap awal persiapan, yaitu persiapan alat, bahan, konseptual, pematangan konsep, pematangan bentuk, dan sebagainya. Tahap pelaksanaan mencari interest bentuk, sketsa, dan teknik yang sesuai. Dalam pembuatan karakter, beberapa referensi digunakan dari bentuk yang nyata, salah satunya dari foto berupa pribadi di masa kecil yang diambil sebagai penguat karakter yang akan dibuat. Tahap akhir menyusun komposisi karya dan merapikan agar bisa digantung untuk keperluan pameran. Visualisasi dan deskripsi karya. Karya eksplorasi 1 berjudul Tamiyaku. Ukuran 60 x 50 cm, media cetak akrilik di atas kanvas. Lukisan ini bercerita tentang figur anak yang digambarkan secara figuratif, dan di bagian latar belakang terdapat 3 orang anak yang sedang bermain Tamiya juga. Karya ini memvisualisasikan figur utama seorang anak yang sedang bermain dengan menjalankan mainan mini 4-wheel drive Mini 4WD dengan latar belakang sekumpulan anak yang berjumlah 3 orang sedang bermain mobil mainannya di lintasan. Warna kulit sang anak yaitu berwarna putih, gradasi monokrom. Hal itu digunakan karena untuk menggambarkan sebuah gambaran imajinasi dari perupa ke sebuah visual. Karya eksplorasi kedua, merakit Tamiya, ukuran 50 x 60, lukis cat akrilik di atas kanvas, tahun 2021. Pada karya eksplorasi 2, penggunaan medium lukis cat akrilik yang diaplikasikan berupa ukuran 50 x 60. Karya yang judul merakit Tamiya memvisualisasikan kegiatan proses ketika membeli dan sebelum memainkan pastinya melakukan kegiatan merakit terlebih dahulu. Rasa nostalgia tentang kenangan merakit bagian seperti dinamo, sasis, ban, dan menjadikannya menjadi satu merupakan kesenangan tersendiri bagi perupa dan dicoba divisualisasikan di dalam karya. Bentuk berbeda antara karya pertama dan kedua ini adalah pada bagian bentuk figur. Tujuannya adalah mengeksplor dan menggunakan gaya pribadi sehingga lebih fleksibel dalam penggambaran imajinatif yang ada dalam ingatan berupa. Sedangkan pemilihan warna pakaian masih menerapkan di karya yang sebelumnya, bertujuan untuk konsistensi karena memang menunjukkan sebuah gambaran visual figuratif. Karya eksplorasi ketiga berjudul Main Tamiya, ukuran 50 x 60, lukis cat akrilik di atas kanvas, tahun 2021. Karya berjudul Main Tamiya menginterpretasikan sebuah interaksi dari 2 orang anak yang bermain mainan mini 4-wheel drive. Penggambaran figur divisualisasikan dengan gaya pribadi yang mulai konsisten digunakan dari eksplorasi kedua. Penggambaran mata setiap figur yang tidak memiliki retina menginterpretasikan jiwa yang lugu dan polos dari seorang anak, yang dimana di masa itu mendapatkan kebahagiaan adalah dengan cara yang sederhana, bermain khususnya dengan bermain mini 4-wheel drive 4WD
itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Bentuk tubuh yang distorsi dipertahankan sebagai bentuk ciri khas dari karya perupa. Penggunaan warna pun konsisten. Sekali lagi untuk menguatkan sebuah kekonsistenan dari karya satu dan karya lainnya. Karya eksplorasi 4 berjudul Potret Diri. Pada karya eksplorasi 4 ini menggunakan medium melukis cat akrilik yang diaplikasikan pada kanvas berukuran 50 kali 40 cm. Karya yang berjudul Potret Diri memvisualisasikan penggambaran potret diri berupa dalam bentuk gaya lukis figuratif dengan mendistorsi sebagai gaya pribadi, ekspresi mimik tersenyum, gambaran sebagai kebahagiaan dari sosok figur tersebut, penggunaan warna jingga sebagai pesan keceriaan, dan warna ungu sebagai simbol kreativitas. Karya eksplorasi kelima berjudul Mobil Gacoan, ukuran 50 kali 35 cm, lukis cat akrilik di atas triplek, tahun 2021. Deskripsi karya dengan judul Mobil Gacoan ini memvisualisasikan sebuah gambaran mobil gacoan berupa saat dulu yang sering dimainkan dalam permainan. Karena arti gacoan sendiri memiliki arti jagoan. Tipe nama mobil yang dijadikan referensi pada karya ini adalah seri Magnum Saber. Magnum Saber digambarkan pada karya sebagai mobil mainan istimewa karena konsisten divisualisasikan dari karya pertama sampai karya yang terakhir ini. Lalu simbol-simbol yang ada pada karya eksplorasi kelima ini, salah satunya adalah background mengenai trek jalan yang ada di belakang. Itu menggambarkan simbol sebagai penggambaran mobil Magnum Saber ini selalu menjadi gacoan berupa di masa kecil untuk dimainkan pada balapan. Karya jadi satu berjudul Menabung untuk Membeli. Ukuran 100 x 70 cm, lukis cat akrilik di atas triplek, tahun 2022. Karya ini menampilkan visual karya dengan medium cat akrilik di atas kayu multiplex berukuran 100 x 70 cm, digambarkan di atas kayu triplek yang dipotong sesuai bentuk objek. Interpretasi karya ini menggambarkan pesan figur anak dengan dua kegiatan berbeda. Yang pertama sedang menabung, yang kedua sedang membeli. Gestur tangan memegang erat yang memiliki makna sedang menyimpan dan menjaga uang tersebut di figur pertama sebagai representasi dari menabung, sedangkan figur yang memegang uang pecahan 100.000 dan agak sedikit terbuka gambaran sedang membeli sesuatu. Jadi bentuk dari karya jadi pertama ini terinspirasi dari bentuk kartu remi yang simetris. Hanya saja di sini saya menambahkan gaya yang menginterpretasikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh satu orang. Karya jadi dua, balapan Tamiya, ukuran 130 x 120 cm, lukis cat akrilik di atas triplek, tahun 2022. Deskripsi karya pada karya ini yaitu menggambarkan suasana bermain dengan judul balapan, menginterpretasikan suasana bermain nostalgia berupa saat bermain mainan mini 4-wheel drive ini divisualisasikan dengan bentuk figuratif, pendekatan kontemporer bertujuan untuk menggambarkan ide gagasan yang bisa diaplikasikan ke lebih luas pada karyanya. Penggambaran figur dengan gaya pribadi bertujuan untuk konsistensi, pengaplikasian teknik dan gaya pribadi, serta pengaplikasian simbol dari karya pertama, karya kedua hingga karya terakhir. Bentuk asap di bagian background bisa dijadikan sebagai ciri khas pribadi sendiri. Warna pakaian yang juga konsisten berwarna jingga menggambarkan keceriaan, warna ungu menggambarkan kreativitas dan sebagainya. Penutup.
Kesimpulan, nostalgia merupakan bentuk kerinduan setiap individu terhadap masa lampau yang bisa dipicu dalam banyak faktor. Walaupun nostalgia dianggap terlebih dahulu sebagai penyakit oleh para ahli, namun seiring berjalannya waktu, kajian nostalgia menjadi lebih luas, dan hingga kini nostalgia pada umumnya dianggap sebagai rasa kerinduan pada sesuatu yang indah dan terkenang. Dalam karya ini, Purpo mendapat pesan dan kesan yang ingin disampaikan dalam bentuk nostalgia. Dengan media karya seni lukis, mengekspresikan diri dalam bentuk karya, mengaplikasikan memori-memori masa lalu pada bentuk imajinatif yang dituangkan pada setiap karya. Nostalgia menjadi media representatif diri dan memicu rasa bahagia. Sekian laporan dari penulisan karya seminar saya yang berjudul Nostalgia Mainan Mini 4-Wheel Drive sebagai inspirasi karya seni lukis kontemporer. Terima kasih.